Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, saya mau ngebahas soal fisika, khususnya di topik electric charge atau kapasitor, guys. Jadi soal ini kalian boleh download seperti biasa di link di kolom deskripsi di bawah sebagai soal persiapan untuk ujian kalian. Dan pastikan kalian untuk tonton video ini sampai selesai, dan kita akan lihat pembahasannya. Dari nomor yang pertama. The electric field at a point in space is a measure of. Nah, ini nomor satu ini pilihan ganda, multiple choice. Jadi ada pilihan A, B, C, D, E. Dan di sini jawaban yang betul adalah yang E. The electric force per unit charge on a point charge at that point. Jadi rumus untuk electric field itu sendiri adalah F dibagi Q test gitu ya, guys ya. Selain ini sebenarnya kalian bisa pakai rumus juga yang lain, yaitu K dikalikan Q source dibagikan dengan jarak kuadratnya seperti itu. Ya, ini definisi dari electric field ya guys ya. Lalu kita akan lanjut ya guys untuk yang nomor 2. Two charged particle attract each other with a force of magnitudes bla bla bla. Nah, nomor 2 ini itu soal perbandingan dari hukum apa ya? Electrostatic force. Dimana kita tahu bahwa electrostatic force itu formulanya adalah ya, ini perbandingan ya, ini saya pisahin dahulu. Itu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, di sini sekarang kita akan bandingkan dengan kondisi yang kedua. Ya, ini F2-nya. Di mana dia bilang, if the charge of one is double. Berarti kita anggap aja yang Q1-nya double ya. Q2-nya tetap. Dan jaraknya itu juga also double, dia bilang. Nah, seperti ini. Jangan lupa dikasih bracket parenthesis ya. Kemudian ini kalian harus hitung, guys. Jadi ini Q-nya boleh dicoret seperti ini. Berarti ini F per F2 sama dengan 1 per R kuadrat dibagi, ini 2 per, hati-hati guys, ini jadi 4 R kuadrat seperti ini. Nah, ini kalau kalian simplify kembali, hasilnya nanti endingnya di sini adalah bagian yang kanan atas 1, ini menjadi 2 per 4 atau setengah. Kemudian kamu kalikan silang, nanti endingnya didapat adalah, berarti F2-nya, final force-nya itu adalah setengah dari initial force-nya. Ya. Jadi jawabannya ini adalah yang A, guys ya. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor ketiga. A tiny charged pellet of mass M is suspended at rest by electric field between two horizontal charged metallic plates. The lower plate has a positive charge and the upper plate has a negative. Nah, di sini kalian bisa diminta which statement in the answer here is not true. Not true ya, berarti yang incorrect ya. Incorrect. Nah, kamu perhatikan di sini kan apa pelletnya ini kan dia bilang seimbang ya, suspended at rest ya. Berarti ini kamu bisa lihat ini kan ada yang namanya weight-nya, gaya beratnya, yaitu senilai M kali G-nya. Nah, kemudian karena apa? Ini karena dia seimbang pasti ada gaya ke atasnya nih. Ya, gaya ke atas ini force. Ya guys ya. Dimana yang begini ya, kalau force-nya ini ke atas ya. Jadi misalkan ini kamu punya electric field, ini positif, ini negatif, arahnya kan electric field-nya kan ke atas. Kalau kamu tembak positif charge, dia itu akan naiknya arahnya tuh ke atas gitu. Sedangkan kalau kamu tembaknya negatif charge, ya negatif charge misalkan dari sini, dia akan ke bawah seperti itu. Ya, jadi untuk bagian yang nomor 3, the electric field ini vertically upwards, ya ini betul ya, ini correct. Ya, jadi bukan A jawabannya. Kemudian mana lagi nih? The pellet is negatively charged. Nah, ini tuh sebenarnya incorrect nih. Ya, jadi jawabannya itu yang B sebetulnya. Nah, kenapa yang B? Karena kalau negatively charged, ya seperti yang tadi saya sudah bilang, dia itu pasti gerakannya ke bawah ke arah positif plate ya, ditambah dia juga punya gaya beratnya gitu. Jadi pasti ke bawah. Sedangkan ini kan dia bilang seimbang. Jadi gaya beratnya si negative charge ini diimbangi dengan apa? Electrostatic force-nya ke arah atas seperti itu. Ya. Kalau ditanya berapa electrostatic force-nya itu, ya nilainya sama dengan M kali G ya, karena kan yang ini force, yang ini ke bawah M kali G. Ya, yang ini juga benar nih, ini correct. If the magnitude charge of on the plate increase, ini juga benar ya. Oke, soal yang nomor 3 ini nanti kalian akan temuin lagi di soal yang nomor 8 ya. Jadi itu soalnya mirip-mirip seperti ini guys ya. Oke guys, jadi ini jawaban untuk yang nomor ketiga. Kita akan lanjut membahas soal berikutnya di soal yang keempat.
2-point charge Q and 2Q lie on the x-axis, which regions on the x-axis include a point where the electric field due to 2 points charge is zero. Nah, ini kita harus pakai equation guys ya. Jadi ini pilihan gandanya ini cukup banyak A sampai F ya. Jadi ini kamu harus cek satu-satu. Saya akan mendefinisikan sebuah jarak yaitu X ya dari ini ke arah kanan. Ya, anggap aja ini X. Nah, karena dia minta electric field due to 2-point charge zero. Nah, sebelumnya kamu harus ingat kalau ada sebuah Q source positif, dia electric field-nya itu selalu arahnya keluar ya. Kalau negatif, dia itu arahnya masuk guys ya. Ini untuk electric field. Nah, karena ini dulunya positif, ini berarti kan dulunya keluar seperti itu ya. Nah, ini kita bisa hitung nilainya E1 sama dengan E2, karena kan biar 0 gitu ya guys ya. Jadi maksudnya gini guys. Jadi E1 sama dengan E2 ya. Kita assume ada di tengah-tengah ya. Logika sederhana kita karena apa? Karena kalau misalkan di titik yang ada di tengah-tengah ini ya, yang satu akan ke kanan, yang satu akan ke kiri oleh 2Q. Jadi nanti resultannya bisa 0 seperti itu. Makanya saya assume X itu adalah jarak dari Q ke arah kanan ya. Itu definisinya. X itu patokannya kalau positif dia ke kanan. Nah, kita tinggal hitung aja yang E1 itu akibat akibat dari Q ya. Ini K, Q, per X kuadrat, nilainya harus sama dengan K. Nah, ini dari 2Q per, nah jaraknya nih, kamu perhatikan, ini jaraknya adalah, ini saya assume ini 3 ya jaraknya, 3. Berarti ini 3 aja ya, misalkan ya, 3 atau 3D seperti itu ya. Ya, tapi biar nggak ribet, ya 3 aja ya, 3 min X, seperti ini. Nah, ini kamu tinggal coret-coret kembali, nanti hasilnya adalah 3 min X di square, hasilnya ini 2X square. Kita expand terlebih dahulu ya. Ini jadinya 9 min 6X plus X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Ini kita bawa ke kanan aja. X kuadrat tambah 6X min 9 sama dengan 0. Ini kamu pakai kalkulator untuk mencari nilai X-nya, yaitu saya dapetin 1,242. Dan nilai X di sini adalah negatif 7,24. Jadi kalau X-nya itu, ya, ini sebetulnya ada D-nya nih. Ya, karena ini D-nya saya assume hilang gitu. Jadi ini endingnya sebenarnya harusnya ada D-nya. Ini berarti bahwa kalau yang jawaban pertama ini, yang 1,242 itu adalah between yang mana? Both B ya. 2Q sama yang P ini ya. Ini jawaban untuk jawab yang B sebetulnya. Kemudian ada lagi yang D. Ini D nih jawabannya nih. Ya. To the left of Q seperti itu. Ya, karena dia minus. Kamu perhatikan, tadi kan definisi X itu kan positif ke kanan, berarti kalau minus dia ke kiri gitu. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang F. Both B and D itu yang betul, guys ya. Oke, jadi misalkan kalau saya ada salah, tolong diralat ya guys ya. Kalau mungkin kalian punya opini yang berbeda, it's okay, kalian boleh taruh opini kalian di kolom komentar atau tanya melalui WA. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, masih soal tentang teori. Nah, ini kebanyakan soal tentang units ya. Among these choices, which is or are the correct units for electric field? Nah, electric field itu unitsnya kalian bisa lihat dari rumus-rumusnya. Yang pertama saya jabarin dulu. Electric field tadi F per Q. Kalau pakai ini berarti unitsnya adalah Newton per coulomb. Ya, ini Newton per coulomb betul. Newton per coulomb betul. Nah, kemudian ada lagi. Electric field itu sebenarnya adalah change of voltage-nya dibagikan dengan distance dari plate. Ini berarti bahwa satuannya adalah volt per meter, guys. Jadi jawabannya untuk bagian nomor 5 ini, nomor 5 ini adalah yang F. Ya, bisa 2. Nah, untuk yang nomor 6 gimana nih? Untuk mengukur elektrik potensial. Elektrik potensial itu lagi-lagi ya. Jadi ini saya pakai ya volt. Itu rumusnya adalah work done ya dibagikan dengan Q-nya seperti itu. Jadi ini saya bisa pakai ini Joule per kolom ya sebenarnya ya. Nah, Joule itu sendiri sebetulnya adalah Newton kali meter ya guys ya. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah E. Seperti itu. Ini jawaban untuk yang nomor 5 dan 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini sebetulnya saya agak ragu, tapi kita coba lihat ya guys ya, bahas bareng.
A capacitor has been charged with positive Q dan negatif Q. Which statement yang true? Nah, ini setahu saya energi store-nya ini, rumusnya itu bisa ini guys. Jadi, ini menurut saya dua-duanya benar nih untuk B dan C. Ya. Tapi tolong please diralat guys ya. Yang ini setahu saya benar guys. Jadi saya nggak tahu apakah jawabannya bisa lebih dari satu gitu ya. Ya saya sih prefer B dan C ya guys ya. Nanti kalian boleh coba mungkin taruh jawaban atau opini kalian di kolom komentar ya guys ya untuk yang nomor 7 ini. Ya, sementara kita skip dulu untuk yang nomor 7. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8 ini yang tadi saya bilang itu sama dengan atau mirip dengan yang nomor 3. Ya, intinya jawaban yang betul di sini untuk nomor 8 adalah bagian yang B. Lagi-lagi alasannya karena kalau kamu perhatikan positifnya itu di bawah, negatifnya di atas. Electric field-nya kan arahnya ke atas. Ya, ini betul. Ya, dia punya gaya berat guys. Dia ini punya gaya berat dan dia karena dia seimbang at rest kan mana nih tulisannya at rest berarti ada gaya ke atas. Nah, ini force-nya ya. Force-nya ini berarti dia itu mass-nya itu positif karena dia ngikutin arah electric field-nya, force-nya gitu. Ya, force-nya ke arah ke atas sesuai dengan arah electric field. Ya, ini harusnya positif. Jadi yang ini incorrect ya, not true seperti itu. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 8 ya guys ya. Kita lanjut ke pembahasan nomor berikutnya di nomor 9. Nah, untuk yang nomor 9 ini nih, ya kita coba lihat ya guys ya. A capacitor and a resistor, itu dia bilang are connected through switch, bla 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 to an EMF at the instance. Nah, kita coba lihat nih. Di situ kan tulisannya adalah at the instance, itu berarti baru mulai charging ya. Kalau mulai charging itu berarti voltage across kapasitornya voltage itu ya mulainya startnya dari 0 ya. Jadi nggak mungkin B ini ya. Ini false nih ya. Ini nggak mungkin. Jadi kalau start charging ya, start charge itu voltage mulainya dari 0. Kemudian apa lagi? Kalau current itu dia gradually decrease ya. Current simpulannya ini gradually decrease. Jadi ini juga false yang A. Yang ini juga pasti salah. Berarti antara C dan D ya. Nah, ini kalau menurut saya sih jawabannya itu yang delta ya guys ya. Jadi the voltage ini yang C kan bedanya kan 1 kan ada ininya ya. Jadi yang C itu karena voltage across resistornya itu gradually decrease kalau lagi charging kapasitor ya. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah yang D ya guys ya. Please diralat juga kalau misalkan saya ada salah ya guys ya. Kita biar bisa belajar sama-sama. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 10, which is the unit of energy. Nah, unit of energy di sini adalah berarti saya pakai rumus yang ini aja, work itu Q kalikan delta V. Q itu kan adalah satunya kolom, yang ini kan volt. Jadi sebenarnya volt kali kolomnya, jawabannya ini adalah yang F. Ini jawaban untuk yang nomor 10. Kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya di soal yang nomor ke-11. Nah, soal nomor 11 ini tentang electrostatic force ya guys ya. Nah, kita lihat di titik P ini electrostatic force ya. Kita anggap dia bilang kan ada charge, the third charge, charge ketiga ditaruh di sini. Sini anggap aja ini negatif, negatif Q. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Yang interaksinya itu negatif Q ini ke kiri ketarik sama yang positif Q, yang ke kanan itu juga ketarik gitu. Tinggal dilihat mana yang lebih besar gaya tariknya. Kamu boleh tulis aja yang ini F1 atau F left, ini F2, F right seperti itu. F1 ya kamu hitung aja ya. Jadi K, Q, terus ada Q. Aduh, saya langsung masukin aja nilainya ya. Kan rumusnya kan kalian udah tahu. K, Q, Q per jaraknya D kuadrat. Sedangkan untuk yang F2 di sini adalah K, Q kali 2Q per jaraknya 2D kuadrat. Ini kita simplify dulu nih. K, Q, 2Q per 4D kuadrat. Jadi K QQ per 2D kuadrat. Di sini kalau kamu perhatikan, ya, ini berarti bahwa net force atau F netnya, yang F1 kan karena dia ke kiri kita tulis negatif. Ingat F itu adalah force, yang ke kanan ini yang berarti QQ per 2D kuadrat. K
Hasilnya kalau kalian hitung di sini kita dapetin adalah negatif KQ. Q per 2D kuadrat, yang berarti dia tuh sebenarnya arahnya ke kiri, guys, ya. Seperti itu. Walaupun di kanan lebih besar, 2Q, tapi dia tuh jaraknya juga lebih jauh gitu, guys, ya. Jadi faktor jarak itu sangat mempengaruhi karena rumusnya itu di kuadrat seperti itu. Jadi ini jawabannya, guys. Jadi ini memang dalam variabel karena nggak ada angkanya. Nah, untuk yang ada angkanya, kita lihat di nomor yang 12 ya, guys, ya. Soal nomor 12 ini, nah pertama, kalian harus jeli perhatikan jaraknya. Ini kan dia tegak lurus, ini 6 cm ya, triple Pythagoras. Nah, tugas kalian menghitung net force yang ada di yang warna biru, gitu. Ya, jadi kita harus lihat dulu. Yang ke atas ini dia ketarik, ya kita anggap aja itu F1. Ada juga yang ke kanan, ini kita anggap F2. Berarti nilai F1 itu adalah langsung ya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian berapa tuh? 0,6 kali 10 pangkat min 6. 0,8 kali 10 pangkat min 6. Dibagi jaraknya. Jadikan meter, guys. Please hati-hati jangan lupa tolong jadikan meter, guys, ya. Ini saya dapetin 0,675 Newton. Ya, kalau saya salah, tolong please dikasih tahu, guys, ya. Untuk yang F2 di sini, 0,6 kali 10 pangkat min 6, kalikan dengan ini adalah 1 kali 10 pangkat min 6, jaraknya itu 6 cm atau 0,06 kuadrat. Ya, hasilnya di sini, ya ini kuadrat. F2-nya saya dapetin 1,5 Newton, guys. Nah, kemudian yang ditanya di sini adalah resultant. Ya, resultantnya. Ini arahnya sih nggak ditanyain sih. Ya, ini kan ditanya resultannya. Itu berarti kamu harus menggunakan rumus Pythagoras, guys, ya. Karena ini satu ketarik ke atas, satunya lagi ketarik ke kanan, sebenarnya resultannya itu arahnya seperti ini, diagonal, ya. Jadi nilai F ini saya dapetin 1,644 Newton. Ini jawabannya untuk yang nomor 12. Arahnya sih nggak ditanya, tapi kalau arahnya ditanya saya yakin kalian bisa ya, guys, ya. Pakai rumus yang tan, ya. Tan theta, yaitu ntar ini yang F1 0,675 dibagi 1,5 ya. Tetanya ini terhadap sumbu X seperti itu. Ya, ini kalau ditanya seperti itu. Oke, guys, ini jawaban untuk yang nomor 12. Sejauh ini silakan, guys, kalau kalian ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Masih tetap semangat ya, guys, ya. Di nomor 13. Nah, a horizontal beam of electrons, bla bla bla. Kalian boleh pause video ini sambil baca ya, guys, ya. Di sini kita lihat bahwa ini kan elektron, guys. Ini elektron yang ditembakin dan dia deflectnya ke atas seperti itu. Ini berarti bahwa plates yang di atas itu positif, yang di bawah adalah negatif, ya. Sehingga arah electric field-nya itu downward seperti itu, ya. Ini jawaban untuk yang A sebetulnya. What is the directions of the field between the plates? Jawabannya downwards, ya, untuk yang A. Ya, ini saya jawab pakai bentuk gambar aja. Kemudian untuk bagian yang B. Nah, yang B ini yang ditanya adalah what is the charge per unit area? Nah, charge per unit area itu simbolnya ini, di mana rumusnya adalah electric field dikalikan dengan, ini ada istilahnya itu apa ya, permissivity kalau nggak salah ya. Ini kalian boleh ralat ya, guys, ya. Ini nilai E-nya itu 2 kali 10 pangkat 4. Ini nilai epsilon 0 ini ya 8,85 kalikan 10 pangkat 12. Nilainya di sini kita dapetin 1,77 kali 10 pangkat 7 Coulomb per meter square. Nah, kita akan coba jawab untuk bagian yang C-nya. Bagian C-nya ini kalian harus menggunakan gerakan projectile ya, guys, ya. Di sini kita coba hitung dulu untuk time-nya yang diperlukan, yaitu distance di bagian speed-nya. Distance-nya itu kan 2 cm atau 0,02 meter. Nah, speed-nya ini kencang banget sehingga waktunya itu sangat sedikit atau sangat kecil. Saya dapetin sekitar sekian. Sorry, ini 10 second. Kemudian kita akan coba menghitung apanya nih, guys. Acceleration-nya terlebih dahulu karena ini kan bukan pakai gravity ya. Jadi acceleration-nya itu kita hitung pakai rumus ini, guys. Jadi E itu F bagi Q. Nah, ini E berarti ini M kali A per Q, ya. Berarti E kalikan Q per M itu nilainya adalah setara dengan acceleration-nya. Jadi acceleration-nya itu E-nya itu kan tadi berapa? 2 kali 10 pangkat 4 mass of, nah, M itu mass of electron. Nah, ini sedikit dihafalin, guys, ya. 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Untuk Q, ini adalah charge of one electron. Ya, ini juga sedikit kalian harus hafalin. Saya dapetin nilainya untuk acceleration itu 3,51 kali 10 pangkat 15 meter per second.
Nah, nilai inilah yang kalian akan pakai nanti di rumus kinematics parabolik ya. Semoga masih ingat ya guys ya. Jadi deflection-nya itu kalian bisa hitung dengan menggunakan formula ini guys. Ya, dimana kita anggap ini kan secara sumbu Y, berarti ininya 0, VI-nya 0, setengah kalikan A-nya, A-nya itu dari sini guys ya. Kamu catat nih A-nya yang dari, nah, T-nya itu dari yang atas ya. Oops, sorry. Jadi saya nggak tulis ya guys, maksudnya ini T-nya kamu input di sini, sedangkan acceleration-nya itu kamu input yang dari bawah sini, yang ya, yang oranye ini nih. Nah, kamu input di situ, ya. Saya nggak tulis semua nih, kayaknya nggak muat. Ya, ini kamu tulisnya 3,51 bla bla bla, ini kamu tulis 5 bla bla bla. Nanti endingnya saya dapetin nilai D di sini, resultnya adalah sekitar 4,39 kali 10 pangkat negatif 4 meter, atau itu sekitar 0,439 mm, guys. Ya, jadi memang di nomor 13 ini cukup panjang karena kalian harus mencari acceleration-nya, itu butuh time-nya terlebih dahulu juga, dan nanti dimasukin ke rumus kinematics parabolik, ya guys ya, untuk mencari deflection-nya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor 14. Soalnya mirip-mirip tentang apa nih, elektron beam yang difraktif juga, tapi mengerjakan dengan cara berbeda. Karena ini ditanya adalah kinetic energy yang setelah dia ini keluar ya. Jadi ini kita bisa menggunakan use work energy formula yang pernah belajar juga ya, di mana change of kinetic energy itu akan sama dengan force kali distance-nya. Nah, di sini KE final kurangi KE initial itu resultnya adalah sama dengan F kali D. Nah, di mana KE final itu berarti KE initial tambah F kali D. Nah, KE finalnya, ini KE initialnya kan tadi udah ada ya, 2 kali 10 pangkat 15. Nah, untuk F ini kamu masukin pakai E kali Q. Ya, dikalikan D-nya. Tinggal kalian coba hitung, guys. Nah, ini berarti bahwa E-nya itu tadi berapa? E-nya itu saya dapetin ini, wah ini kalian harus hitung-hitung dulu ya. Jadi ini saya dapetin E-nya itu, nah, jadi E-nya itu saya hitung sendiri ya guys ya. E itu V per D ya. Voltage itu tadi 100.000. Nah, D adalah distance yaitu 0,012 ya. Nah, nilai inilah yang nanti kamu masukin guys ya. Nilai ini kamu masukin. Jadi ini nilainya 100.000 bagi 0,012. Untuk yang Q-nya itu tadi yang kamu harus hafalin ya, charge of electron 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Sedangkan untuk D-nya itu yang tadi 3 mm, please change into meter, jangan lupa. Nah, kayak begini guys. Dihitung-hitung-hitung, nanti saya akan dapatkan nilai total hasilnya adalah demikian guys ya. Jadi lebih cepat guys, karena bertambah. Oops, sorry. Ya, ini jawaban untuk yang nomor di 14 guys ya. Silakan guys dicatat. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya guys ya. Ini nilai E-nya. Ini untuk yang ini nilai E-nya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, pembahasan untuk yang nomor 15. Nah, 15 ini tentang kapasitor. Find the equivalent. Nah, kalian harus ingat ya guys ya, karena ini kan susunannya secara paralel ya. Ini terbalik dengan resistor yang kalian pernah belajar juga di semester sebelumnya. Jadi kalau secara paralel dia ngitungnya malah ditambahin aja. Jadi C totalnya itu 2 tambah 6 tambah 3. LFTN 11, tapi ini mikrofarad ya. Kayak gitu. Terus yang B, what is the charge on 6 microfarad capacitor if 44 volt is connected to the terminal for a long time. Ya, ini boleh diralat ya guys ya, kalau misalkan saya salah ya. Ini kita hitung aja menggunakan rumus ini. Jadi Q-nya itu, C-nya itu, karena dia minta di 6, jadi 6 kali 10 pangkat 6. Nah, ini voltage itu karena paralel dia itu sama ya. Jadi kalau paralel itu berlaku tetap voltage-nya sama ya. Nah, di sini berarti nilai Q-nya itu 2,64 kali 10 pangkat min 4 kolom seperti itu ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 15-nya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 16. Nah, ini mirip-mirip ya. Jadi untuk menghitungnya, untuk yang A, kamu tinggal tambahin aja guys ya. Jadi kapasitas totalnya yaitu 4 tambah 2 tambah 3 tambah 9 tambah 5, karena ini paralel
ya paralel ini ya bentuknya, saya dapetin 23 mikrofarad seperti itu. Nah, kemudian untuk yang apa nih guys? Untuk yang bagian B ya, berarti yang ditanya nih, what is the charge on a single equivalent capacitor that replace all five? Nah, ini saya anggap pakai rumus yang ini guys. Ya, rumusnya sama. C-nya itu tapi C-nya saya pakai C total. Nah, kayak begini. Kalikan voltage-nya itu 16. Jadi Q-nya itu sekitar 3,68 kali 10 pangkat min 4 kalem. Nah, untuk yang C, saya pakai rumus yang sama. Ini kayaknya ditanya di mana nih? Di yang 3, ya, charge-nya di 3 kapasitor itu berapa? Jadi saya pakai ininya 3 kali 10 pangkat min 6, voltage-nya itu kan sama, yaitu 16. Jadi didapat nilai Q-nya di sini 4,8 kali 10 pangkat min 5 kalem, seperti itu. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 16 ya, semoga saya nggak salah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 17 ya, masih ada 2 nomor lagi guys. Semangat. Oke, soal nomor 17, pertama-tama ini soalnya, kalau kalian bingung, saya akan coba bantu gambarin ya guys ya. Jadi susunannya itu kayak begini guys. Jadi ini kayak seperti ini satu, satu, yang ini 2, kemudian di sini dia ada lagi 4 guys. Sorry, ini ada begini ya. Terus di sini ada baterainya. Nah, kayak gini kurang lebih. Jadi ini memang combination guys ya. Jadi ini kalian harus hitung satu-satu guys untuk menghitungnya. Jadi gimana caranya? Pertama kalian hitung dulu nih ya. Jadi yang ini dulu. Ini kan series, berarti 1 per C, 1 per 1 tambah 1 per 1. C-nya itu nanti nilainya adalah setengah. Jangan lupa terakhirnya mikrofarad ya guys ya. Kemudian setengah tambah 2-nya, itu nanti nilainya adalah setengah tambahin 2. Ini kan 5 per 2. Nah, tinggal 5 per 2 tambah 4 ya. 1 per 4 tambah 1 per 5 per 2. Nanti C-nya di sini saya dapetin itu sekitar 20 per 13 mikrofarad. Ini adalah kapasitas totalnya guys ya, untuk yang A. Nah, untuk bagian yang B di sini, ya, saya assume rangkaian itu udah jadi begini dulu nih. Nah, kayak gini. Ini 2,5, ini adalah yang 4 guys ya. Terus gimana cara ngerjainnya? Ingat kalau series Q-nya itu sama di mana-mana. Ya, untuk series Q-nya itu sama. Nah, kayak begini. Dan seterusnya. Nah, ini berarti bahwa Q-nya itu saya cari pakai Q total terlebih dahulu bahwa nilai C kalikan V ya. Jadi C-nya itu tadi 20 per 13. Ini mikrofarad ya. Kalikan dengan voltage. Voltage itu adalah 24. Saya dapetin nilai Q sekitar 37 mikrofarad guys ya. Tolong please diralat guys ya. Ini sebenarnya udah saya buletin ya. Ini mikrokolom hasilnya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor ke-17 guys ya. Dan sampailah kita ke soal terakhir di soal nomor 18. Soal nomor 18 ini kalian boleh pause video ini ya. Jadi kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui guys ya. Kita lihat di sini ada E ya, baterainya itu 20 volt. R itu sekitar 10 pangkat 6 ya, itu mega, itu M besar tuh mega. Kemudian C itu 2 kali 10 pangkat min 6 farad, seperti itu. Nah, di sini kalian harus menurunkannya dengan formula ini guys ya, delta V itu epsilon ya, baterainya ya. 1 min E pangkat min T per times constantnya seperti ini ya. Jadi kita coba bagi terlebih dahulu biar kita dapetin min T dibagi R. Oke. Kita mau cari T-nya nih. Berarti kita pindahin ruas dulu ya guys ya. Ini memang agak ribet karena pakai sedikit konsep matematika ya. Dikasih learn guys ya. Ini mungkin kalian boleh cek konten saya sebelumnya. Ini kalau kamu kasih learn ya sifat logaritma belajar di topik math akan jadi seperti ini. Nah, ini berarti time-nya itu min RC ln 1 kurangi delta VC per voltage-nya. Nah, ini time constant-nya. Ini kalian coba hitung, ini dapatnya ini kan RC-nya ini hasilnya 2. Ya, jadi ini min 2 ln, kemudian ini 1 min, nah ini adalah 15 per 20 guys ya. Saya dapatin sekitar 2,77 second guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 18 guys ya. Oke guys, jadi demikian pembahasan untuk konten kali ini. Silakan kalau kalian masih ada yang bingung dan hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar guys. Semoga video yang sudah saya buat ini bisa bermanfaat buat kalian. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih dan bye-bye.